tidak mempunyai elemen struktur penerima beban yang berlaku, sambungan atau join antara bahan kolom tidak dikerjakan dengan baik, terjadi kelalaian. Akibatnya akumulasi beban terus diberikan akibat penambahan lantai, dan itu akhirnya sambungan ini lepas. Ada 3 lantai cor beton itu yang ambruk seperti pancake. Yang namanya operasi pencarian dan penyelamatan, artinya kita harus benar-benar memprioritaskan korban yang kita identifikasi awal itu masih hidup. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Tragedi ambruknya musola pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur yang memakan korban jiwa menyisakan duka mendalam bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, tragedi ini menewaskan hingga 67 santri. Ironis, tragedi tersebut terjadi saat ratusan santri menjalani ibadah sholat berjamaah. Di balik puing dan debu, kini tersisa pertanyaan besar. Sebenarnya, apa yang membuat musola ponpes tersebut runtuh? Meski evakuasi korban telah usai, luka Al-Ghazini belum selesai. Saya Angelika di Evagam, inilah Insa Story. Mesti harusnya perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk memberikan bantuan teknis bila mana melihat kondisi bangunan yang ada itu termasuk kritis. Di daerah operasi itu kita live-kan supaya para wali santri ini bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh tim SAR di lapangan. Tim satu persatu merayap di bawah reruntuhan yang bisa saja ambruk kapanpun itu. Pemirsa, sebuah bangunan musola berlantai 3 di Pondok Pesantren Al-Ghazini Sidoarjo ambruk menimpa ratusan santri. Ironis, gedung ambruk saat para santri tengah berjamaah menunaikan sholat asar. Akibatnya, 67 santri mati syahid. Tragedi maut ambruknya musola pondok pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan luka mendalam. Tak hanya bagi keluarga, namun seluruh masyarakat Indonesia. Tragis musola ponpes tersebut ambruk hingga rata dengan tanah saat ratusan santri tengah melakukan sholat berjamaah. Berdasarkan data tim SAR gabungan dari 171 orang yang berhasil dievakuasi, 67 santri diantaranya meninggal dunia, 104 santri selamat, termasuk 5 bagian tubuh korban. Alhamdulillah telah ditemukan 7 jenazah lagi. Kami menargetkan dari BNPB kita akan selesaikan pencarian korban. Seorang santri berusia 14 tahun, Al-Fatih Cakrabuana, yang selamat dalam tragedi ambruknya musola ponpes Ghazini pun memberikan kesaksian. Saat kejadian, Al-Fatih mengaku tengah tertidur dalam musola untuk menunggu sholat asar dan baru terbangun setelah 3 hari tertimpa reruntuhan. Selanjutnya gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada temen. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak tidur. Itu hanya mimpi tapi ya? Ya, mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya.
Selain mimpi minum itu, mimpi kemana aja? Jalan-jalan, kayak di jalan-jalan yang lampunya mati, peteng, terus lurus, nggak tahu gelap kemana. gitu ya? Iya. Naik apa jalan-jalannya? Pickup. Diketahui tragedi ambruknya Ponpes berawal dari pekerjaan pengecoran di lantai atas. Diduga kondisi bangunan tak mampu menahan beban tambahan dan menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Sementara pihak Ponpes mengaku pembangunan musola tersebut telah berjalan selama 10 bulan yang direncanakan untuk membangun hall bukan menggunakan atap. Bangunan selesai itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai hari ini berarti ya? Pengecorannya berarti selesai hari ini? Selesai kata iya. Jadi bangunannya punya izin atau? Nah itu nggak tahu. Nah kira aku kalah. Di sini semuanya sama. Nggak pakai ini. Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti bom di bawahnya. Izin pakai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? 10 bulan. Sementara Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Budoran, Kecamatan Budoran, Sidoarjo, Jawa Timur ini merupakan saksi bisu pendidikan Islam di Jawa Timur. Pondok Pesantren Al-Khozini yang telah berdiri lebih dari 1 abad ini bahkan telah melahirkan ulama-ulama besar, termasuk pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Satu persatu kantong jenazah korban dipulangkan ke rumah duka. Histeris, sejumlah orang tua pun menyambut jenazah anak-anak mereka. Selain doa, sejumlah perwakilan keluarga pun memberi kesaksian terkait perjuangan sang buah hatinya. Seorang ibu ini menangis histeris dan terus memanggil nama putranya. Sang ibu tak kuasa menahan air mata saat melihat putranya sudah tak bernyawa karena menjadi korban ambruknya musola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, tempat korban menimba ilmu. Iya, Daud Milal, remaja berusia 15 tahun ini merupakan satu dari 67 korban tewas yang berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Diiringi suasana haru, jenazah Daud langsung diserahkan ke pihak keluarga di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Ayah Daud pun mengaku ikhlas kepergian putranya meninggal dalam keadaan syahid. Bismillah, yakin saya. Ikhlas Pak ya? Ikhlas untuk mengantar Milal, biarkan dia tenang. Kasihan juga kalau hidup Pak Cacat, kasihan juga. Terus biarlah, Allah lebih ngerti lah. Sementara 8 hari pasca ambruknya Ponpes Al-Khozini, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah ini dengan sabar menunggu kabar anaknya yang juga menjadi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo. Sejak tiba di Budoran Sidoarjo pada Rabu lalu, wali santri dari Muhammad Hanafi ini tinggal berpindah-pindah di rumah warga. Didampingi seorang polisi wanita, Iin menceritakan duka bertubi yang dialaminya. Pasalnya, 100 hari lalu ia baru saja kehilangan suami tercinta dan kini ia pun harus kehilangan putra keduanya. Ya saya harap Pak, mudah-mudahan walaupun anak saya itu kayak apa, saya mengharap sekali cepat ketemu. Saya semua bisa berdoa semoga sama Allah dicepatkan. Apapun kondisinya Bu ya? Ya apapun kondisinya saya terima. Kalau feeling Ibu sebagai orang tua gimana Bu? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada orang anak saya, sudah nggak ada. Sudah. Ibu udah rela ikhlas? Ikhlas Pak, lillahi ta'ala. Sementara itu, isak tangis juga mewarnai kedatangan 2 jenazah santri korban ambruknya Ponpes di Sidoarjo.
saat tiba di kampung halamannya di Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragan, Bangkalan, Jawa Timur. Tangis haru juga mengiringi pemakaman jenazah Firman Nur, santri yang juga meninggal dunia akibat ambruknya Ponpes Al-Khozini. Menurut paman korban, saat kejadian almarhum Firman tengah sholat bersama ke-6 temannya. Saat bangunan ambruk, Firman sempat ditarik temannya agar keluar dari reruntuhan. Namun sayangnya, ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya yang masih terjebak hingga akhirnya meninggal dunia. Pas kejadian ada namanya itu temannya yang di Pasar Tembok juga itu luka kepalanya, nah itu sempat menarik, diajak keluar. Cuman Firmannya itu nggak mau. Makanya dia itu temannya berjejer, makanya selamat, temannya selamat, Firmannya nggak selamat. Tragedi ini menjadi pengingat sekaligus pelajaran berharga akan pentingnya kehati-hatian dan keselamatan para santri di lingkungan pondok pesantren, khususnya di tengah kondisi pembangunan gedung. Sebelumnya, upaya pencarian santri korban runtuhnya gedung Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung dramatis. Tim evakuasi bahkan sempat berkomunikasi dengan 2 orang korban hidup yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Haikal? Ya, Kamu yang sakit apa, nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Korban ambruknya gedung Ponpes Al-Khozini Buduran, Sidoarjo ditemukan dalam kondisi hidup di bawah reruntuhan bangunan. Bahkan tim evakuasi sempat berkomunikasi dengan 2 korban, yakni Yusuf dan Haikal, yang diketahui salah satunya berusia 16 tahun. Dalam komunikasi antara petugas rescue Surabaya dan para korban, petugas berusaha menenangkan para korban dan memberikan semangat sambil berusaha melakukan penyelamatan. Sementara usai mengevakuasi seluruh korban, operasi pencarian korban ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini resmi ditutup pada Selasa 7 Oktober 2025 lalu. Tim Basarnas menyebut selama 9 hari operasi berhasil mengevakuasi seluruh korban, yakni sebanyak 67 santri meninggal dunia dan 104 lainnya selamat. Kita bersinergi, kita bekerja, teman-teman melihat dan mempublikasikan kepada masyarakat sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Basarnas juga menyebut proses selanjutnya akan dilakukan tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sekaligus asesmen terkait kondisi struktur gedung di sekitar lokasi reruntuhan oleh pihak yang berwenang. Sementara pemerintah melalui kementerian terkait akan mengaudit dan mendata bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah memprioritaskan audit dimulai dari pondok pesantren tertua yang berusia di atas 100 tahun. Karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi
Dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian, akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua, di atas 100 tahun, dan bangunan-bangunan yang rawan. Kita akan prioritaskan pesantren-pesantren yang memang sangat rawan dan sangat tua usianya. Atas konsen Bapak Presiden, maka kami betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren Tapakra. Kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun, ya. Kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan. Kini kondisi musola pondok pesantren Al-Khozini hanya meninggalkan sisa puing reruntuhan yang telah rata dengan tanah. Ambruknya musola Ponpes Al-Khozini yang menewaskan puluhan santri ini menjadi peringatan keras bagi para pengasuh ponpes di Indonesia dan juga pemerintah untuk lebih mengutamakan keselamatan para santri. Terlebih data dari Kementerian PMK menyebut hingga Oktober 2025 tercatat dari sekitar 42.369 pondok pesantren yang ada di Indonesia, baru 50 pondok pesantren yang mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG. Cerita menyentuh datang dari sejumlah tim penyelamat, termasuk seorang dokter yang mengamputasi korban di bawah reruntuhan. Instastory akan kembali usai jeda.